Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Raihan dengan NIM C34012231117. Di sini saya akan menjelaskan tugas desain penelitian mengenai rancangan acak angka faktorial. Jadi di sini diberikan soal seorang peneliti melakukan percobaan untuk mempelajari pengaruh frekuensi pencucian surimi dan metode pengeringan terhadap kekuatan gel surimi. Percobaan dilakukan menggunakan rancangan acak angka faktorial dengan dua faktor, yaitu frekuensi pencucian 1 kali dan 2 kali, serta metode pengeringan oven dryer dan freezer dryer. Setiap pelakuan itu diulang sebanyak 5 kali. Di sini diberikan data seperti tabel berikut. Nah, untuk memudahkan kita akan buat tabel seperti ini. Tabel di sini didapatkan dari datanya yang di sini, tapi kita transpose menjadi seperti ini. FPO itu menandakan frekuensi pencucian dan metode pengeringan dengan oven, dan untuk FPFD itu menandakan frekuensi pencucian dan pengeringan dengan freezer dryer. Oke, langkah berikutnya kita akan beralih ke SPSS. Nah, di sini untuk di variable view-nya kita tulis dulu gel strength, metode, dan frekuensi. Untuk measure-nya, gel strength itu scale, dan metode dan frekuensi itu measure-nya adalah nominal. Untuk values di metode kita buat seperti berikut, dan untuk values di frekuensi kita buat sebagai berikut. Setelah kita beralih ke data view. Untuk di data view ini, datanya kita tinggal kopas dari Excel yang tadi sudah kita buat. Nah, pertama-tama kita akan melakukan tes normalitas. Caranya adalah klik Analyze, ke Descriptive Statistik, Explore. Nah, untuk gel strength kita masukkan ke Dependent List, dan metode dan frekuensi kita masukkan ke Factor List. Kita pilih Plot, dan kita centang bagian Normality. Continue, kita langsung OK. Untuk hasilnya kita akan fokus ke bagian ini, tabel test of normality. Dan di sini kita juga akan fokus ke data dari Shapiro-Wilk karena data kita kurang dari 50. Lalu kita lihat nilai signifikansinya. Bisa dilihat bahwa nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 yang menandakan berarti data ini normal. Selanjutnya kita akan melakukan tes homogenitas. Caranya yaitu klik Analyze lagi. Kita ke linear model dan univariate. Dan untuk gel strength kita masukkan ke dependent variable, dan untuk metode dan frekuensi kita masukkan ke fixed factor. Kita pilih model, kita pilih build term. Dan untuk metode dan frekuensi kita alihkan dulu ke sebelah kanan, lalu kita juga pilih keduanya, metode dan frekuensi, dengan cara menekan kontrol lalu pilih kedua metode dan frekuensi ini akan menjadi seperti ini. Setelah itu klik continue, kita pilih ke option. Nah, untuk di option kita checklist bagian descriptive statistik dan homogeneity test. Continue. Lalu kita pilih OK. Akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, kita fokus ke bagian event test of equality of equator variance. Nah, di sini kita fokus lagi ke nilai signifikansinya. Ada beberapa data yang kurang dari 0,05, tapi ada juga yang lebih dari 0,05, berarti menandakan bahwa data ini kurang homogen. Untuk langkah terakhir, kita akan melakukan uji ANOVA atau ANOVA test. Nah, untuk di variable view-nya, sebelumnya kita buat dulu file XPSS yang baru. Nah, kita masukkan gel strength dan metode X frekuensi yang tadi sudah kita buat di Excel juga untuk melakukan ANOVA test. Nah, untuk measure-nya, gel strength kita pilih scale, dan untuk metode X frekuensi kita pilih nominal. Untuk value-nya kita buat seperti berikut. Nah, untuk melakukan uji ANOVA-nya kita pilih Analyze, Compare Means, One Way ANOVA, dan untuk gel strength kita masukkan ke Dependent List. Untuk metode X frekuensi kita masukkan ke Faktor. Lalu kita pilih Post Hoc, kita checklist bagian Duncan, dan pilih Continue. Nah, untuk di option kita checklist bagian descriptive dan homogeneity of variant test. Kita pilih Continue dan OK. Nah, sudah muncul hasilnya. Kita lihat bahwa di tabel ANOVA-nya nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 yang menandakan bahwa perlakuan yang diberikan itu memberikan pengaruh yang nyata. Dan untuk di tabel post hoc testnya kita lihat di sini, dari tabel ini kita dapat menentukan superscript atau subset dari setiap perlakuan. Untuk FPO1 dan FPO2 itu kita dapatkan bahwa superscriptnya adalah A karena berada di angka 1, untuk FFD2 itu
subset atau supersetnya itu di B karena berada di angka 2, dan untuk FPFD2 itu berarti C karena berada di angka 3. Baik, terakhir kita akan membuat histogram. Nah, untuk pertama-tama kita buat tabel-tabel seperti ini dulu untuk memudahkan kita dalam membuat histogram. Data ini didapatkan dari data yang sebelumnya. Pertama-tama kita rata-ratakan dulu semua datanya dengan rumus average, dan kita juga tentukan standar deviasinya dengan rumus STDF. Nah, setelah dapatkan seperti ini, kita akan buat lagi seperti ini tabelnya untuk memudahkan juga. Uh, Hasil-hasil yang di sini tuh akan sama dengan hasil yang kita dapatkan di uji SPSS tadi. Oke, pertama-tama untuk membuat histogramnya kita blok bagian pelakuan dan rata-rata. Kita pilih insert ke recommend chart. Nah, kita pilih yang histogram. Setelah muncul, kita akan klik plus. Kita hilangkan bagian chart title dan grid line-nya. Kita tambahkan bagian error bar, data label, dan axis title. Nah, di sini selebihnya kita tinggal sesuaikan dengan format IPB ya untuk histogram. Dan ini dia hasilnya setelah kita pindahkan ke Microsoft Word dan tinggal kita beri keterangan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.